Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di channel komunitas belajar Sekolah Penggerak SMP Negeri 1 Padang Bolak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Padang Bolak. Bapak Ibu, kali ini kami akan berbagi praktik baik terkait dengan perencanaan kinerja periode Januari sampai Desember 2025. Bapak Ibu, di dalam perencanaan kinerja ini, di sini Bapak Ibu, kita sudah mulai melakukan perencanaan kinerja pada bulan Januari ini Bapak Ibu. Nah, batas akhir perencanaan kinerja atau RHK guru yaitu pada tanggal 31 Januari Bapak Ibu. Terakhir kita melakukan perencanaan. Kita langsung saja ke prakteknya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara merencanakan perencanaan kinerja guru pada periode Januari 2025 ini. Nah, Bapak Ibu, pertama kita buka Google Chrome Bapak Ibu ya. Kita pilih Google Chrome. Nah, pada kolom pencarian di Google, kita klik Bapak Ibu atau kita ketik yaitu pengelolaan kinerja. Kita pilih Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja. Ya Bapak Ibu, langsung saja kita pilih Bapak Ibu pengelolaan kinerja. Nah, untuk masuk ke pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu, kita harus menggunakan akun Belajar ID kita Bapak Ibu ya. Nah, kita klik saja masuk. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke pengelolaan kinerja sebagai guru Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, periodenya masih periode Juli sampai Desember 2024. Nah, Bapak Ibu, setelah kita masuk ke dalam pengelolaan kinerja ini, Bapak Ibu silahkan klik tanda panah yang di samping identitas nama kita Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, tanda panah yang arah ke bawah ini di samping identitas nama kita. Kita klik Bapak Ibu, nah, kita pilih ganti periode. Nah, kita pilih lagi. Nah, ini kita pilih periodenya Januari sampai Desember 2025. Nah, sekarang periodenya sudah berganti Bapak Ibu. Sekarang periodenya sudah Januari sampai Desember 2025. Nah, selanjutnya kita pilih menu guru ini Bapak Ibu ya. Menu guru kita pilih, klik. Selanjutnya kita pilih sebagai pegawai. Nah, Bapak Ibu, nah, di sini keterangannya mulai perencanaan kinerja. Ya. Perencanaan kinerja ini sudah mulai dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2025, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut pilih klik mulai. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke pengelolaan kinerja, terlebih dahulu kita cek data diri kita dulu Bapak Ibu. Apakah nama, status kepegawaian, NIP, Satuan Pendidikan Induk, apakah sudah sesuai dengan identitas kita Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sesuai Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke
menu yang ada di bawah, data sudah sesuai. Kita pilih dan kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini kalau sudah benar Bapak Ibu data kita, silakan kita pilih data sudah benar. Nah, sekarang kita Bapak Ibu sudah masuk ke perencanaan kinerja. Yang pertama yaitu pelaksanaan tugas pokok 5M Bapak Ibu. Nah, apa itu tugas pokok 5M Bapak Ibu? Guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 poin Bapak Ibu ya, yang dikatakan tugas pokok 5M-nya Bapak Ibu. Nah, apa itu tugas pokok 5M Bapak Ibu? Yaitu guru melakukan atau merencanakan pembelajaran, pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, Bapak Ibu, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, poin 1 sampai 4 ini Bapak Ibu, ini sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Inilah yang harus kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Poin 1 sampai 4 ini sudah ditetapkan Bapak Ibu ya. Dan untuk poin kelimanya Bapak Ibu, yaitu guru melaksanakan tugas tambahan. Nah, apa tugas tambahan kita sebagai guru di sekolah kita Bapak Ibu? Nah, di sini silakan kita pilih apa yang menjadi tugas tambahan kita. Apakah sebagai wakil kepala sekolah, ya, atau sebagai kepala laboratorium, sebagai kepala perpustakaan, atau sebagai wali kelas. Kalau kita sebagai wali kelas Bapak Ibu, kita pilih saja sebagai wali kelas. Nah, apabila tugas tambahan kita lebih dari 1 Bapak Ibu, silakan kita klik ih, tanda tambah yang ada di bawahnya ini Bapak Ibu ya. Nah, kita klik saja tanda tambahnya. Nah, kita pilih kembali apa yang menjadi tugas tambahan kita selain wali kelas tadi Bapak Ibu. Apakah sebagai guru piket, ya bisa kita pilih sebagai guru piket. Nah, kalau sudah ini selesai Bapak Ibu, pelaksanaan tugas pokok 5M ini, nah kita langsung saja lanjut Bapak Ibu. Kita klik ke praktik kinerja yang ada di pojok kanan bawah ini Bapak Ibu. Kita klik saja ke praktek kinerja. Nah, di praktek kinerja ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita Bapak Ibu. Berarti selama 1 tahun ke depan, apa yang menjadi fokus untuk peningkatan kinerja kita. Nah, indikator yang harus kita pilih Bapak Ibu, harus yang sudah tersedia atau yang sudah direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan sekolah kita Bapak Ibu. Nah, kami di SMP Negeri 1 Padangbolak di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Apakah penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana kelas. Nah, di sini saya pilih keteraturan suasana kelas Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita pilih salah satu apa yang menjadi fokus untuk peningkatan kinerja kita, nah kita lanjut pilih
yang di bawah ini Bapak Ibu ke pengembangan kompetensi. Kita pilih dan kita klik saja Bapak Ibu. Nah, di pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu, pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda, ya, yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita Bapak Ibu. Nah, untuk di sini kita perlu melakukan diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Ya, indikator yang kita pilih itu Bapak Ibu. Nah, di tahap pelaksanaan, kita akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Nantinya kita akan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan nantinya, Bapak Ibu, terkait dengan indikator yang kita pilih ini, Bapak Ibu. Nah, di sini, Bapak Ibu, pilihannya. Nah, apakah kita akan melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik? Nah, tergantung Bapak Ibu memilih salah satu apa yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja kita Bapak Ibu selama 1 tahun ke depan. Nah, di sini saya akan coba memilih yaitu misalnya kita pilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Misalnya itu, ya misalnya contoh, ini masih contoh Bapak Ibu ya, misalnya ini yang kita pilih. Nah, kita setelah selesai di pengembangan kompetensi ini, silakan kita lanjut Bapak Ibu, kita pilih ke perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada perilaku kerja ini, indikator dan perwujudan perilaku. Ada di sini Bapak Ibu 7 aspek yang harus kita pilih Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, aspek berorientasi pelayanan. Nah, pada aspek ini, apa perilaku yang paling ingin kita fokuskan di tahun ini, Bapak Ibu? Nah, misal kita pilih yang mau kita fokuskan, yaitu misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, di bawahnya, Bapak Ibu, bagaimana kita akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari perilaku yang kita pilih di atas, nah, bagaimana kita akan menerapkannya? Nah, apakah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif? Apakah memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif? Ya, tergantung Bapak Ibu. Apa yang nantinya yang akan Bapak Ibu terapkan perilakunya Bapak Ibu. Di sini saya contohkan saja, misalnya melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, aspek yang kedua Bapak Ibu, nah, apa perilaku yang paling ingin kita fokuskan di tahun ini? Yaitu aspek dari akuntabel. Contohnya, misalnya tentang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, silakan. Nah, begitu nanti selanjutnya sampai aspek yang ketujuh Bapak Ibu. Nah, kita isi nanti sampai aspek yang terakhir yaitu kolaboratif. Nah, di sini hanya sebagai contoh saja dulu Bapak Ibu ya. Nah, misalnya di aspek yang ketiga dan ini aspek yang keempat, misalnya ini ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, aspek yang kelima misalnya memegang teguh moral yang akan dilakukan menghindari tindakan atau ucapan atau perbuatan yang menjurus perpecahan. Aspek yang keenam misalnya menyesuaikan diri secara cepat
yang akan dilakukan yaitu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Aspek yang ketujuh misalnya bekerja sama secara terbuka, nah, bersinergi dengan peserta didik. Nah, setelah kita selesai mengisi aspek terkait dengan fokus perilaku kerja yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke rangkuman. Kita klik saja ini, Bapak Ibu, ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini, Bapak Ibu, semua sudah dirangkum perencanaan kinerja yang sudah kita susun, mulai dari pelaksanaan tugas pokok 5M, praktik kinerja yang akan kita laksanakan, pengembangan kompetensinya, perilaku kerjanya sih di rangkuman ini sudah terangkum semua Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai melakukan perencanaan kinerja ini, kita lanjut saja, kita pilih, kita klik, lanjutkan, ajukan Bapak Ibu. Nah, di sini ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, setelah kita ajukan Bapak Ibu, nantinya tentu atasan akan lanjut memeriksa perencanaan kinerja yang sudah kita lakukan. Nah, apabila masih ada nanti yang perlu didiskusikan oleh atasan setelah diperiksa, nah nanti di situ atasan akan memanggil kita Bapak Ibu hal-hal apa saja yang perlu untuk diperbaiki dari perencanaan kinerja yang sudah kita buat. Nah, kita klik saja ajukan Bapak Ibu ya. Kita klik ajukan untuk perencanaan kinerja kita. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu berbagai praktik baik yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu guru dalam merencanakan praktik kinerjanya pada bulan Januari ini. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.